Tapi karena pengorbananmu, aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu, aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu, aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau
Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
rencananya ya. Makanya ini cara saja ya saya nggak bermimpi. Saya pagi ini nyobain yang baru. Suara saya jelas nggak? Atau kayak jauh? Atau kayak gaung? Boleh minta minta apa bimbingannya? Jelas nggak? Clear nggak? Oh jauh ya? Agak ngantuk. Oke, sebentar. Cek, tes, 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 cek. Ah, coba kalau kayak gini jelas kah? Kayaknya mic-nya nggak masuk. Ini udah jelas belum? Aku tadi baru testing. Cek. Ada noise. Tes. Cek. Ah, oh iya. Oh ini sensitif sekali. Iya, iya. Kayak ada noise. Ini ternyata nggak. Saya soalnya lagi di luar kota. Jadi mohon maaf ya. Nggak bisa maksimal. Tapi nggak apa-apa. Uh, I'm trying to do my best ya. 50% dari biasanya. Iya. Betul. Tapi gimana? Keganggu banget kah? Ini sensitif juga ininya. It's okay kakak. Thank you kiamat. Ya, shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, kakak semua. Semangat hari Kamis ya, pagi hari ini kita bisa kumpul lagi. Hari ini saya mau sapa satu-satu dulu ya. Ada Ki Ahmad, ada Kak Triset, ada Kak David, ada Kak Jitu, ada Kak Martoyo, ada Kak Sam, Kak Yanti Gultom, ada Opu Mindalum, Kak Romelah, dan yang lain-lain ya. Selamat pagi semua, shalom. Pagi hari ini kita akan saat teduh bersama, dan saat teduh pagi hari ini masih tentang topik yang berkaitan sama pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mengenal karakter Allah, mengenal pribadi Allah. Dan renungan hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 yang mengajarkan kita bahwa Allah itu kekal, Allah itu nggak pernah jadi lelah, Allah itu nggak pernah jadi lesu. Beda sama kita ya. Kita kalau udah capek dikit, aduh, ini remaja jompo ya. Kok kayak gede banget ininya, apa sound effect-nya ya. Iya, kayak apa? Kayak gampang capek gitu sekarang ya kan. Tapi bulan Desember harusnya sih uh, lebih banyak ini ya kesempatan untuk kerja, acara di keluarga, mungkin ada yang acara di gereja juga. Tapi pagi hari ini pengen kita bersama-sama mengumpulkan ya segenap kekuatan kita, hati kita untuk kita mau mengenal Allah yang benar, bagaimana pribadi Allah, perbuatan Allah ya, sehingga kita bisa punya harapan. Jadi pagi hari ini kita mau bersatu hati dalam doa sebelum mulai satu di pagi hari ini. Shalom Kak Ming. Shalom Bapak Ibu semua yang baru bergabung juga. Kita mau satukan hati dalam doa. Yuk. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bangun karena Tuhan. Kami jalani hidup karena Tuhan. Meskipun hari ini kami bangun dengan kelemahan tubuh, kami bangun dengan jiwa kami yang masih sakit, yang masih menderita masalah, tekanan, masih ada aja dalam kehidupan kami. Tapi
Pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau kenal Tuhan lebih lagi. Kami mau ingat setiap perbuatan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang punya pengharapan, karena kami berharap kepada Tuhan, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Itulah firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami percaya Allah Roh Kudus yang akan mengajarkan kami lebih lagi, menuntun kami, untuk kami bukan hanya mengerti, tapi melakukan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Selamat bergabung dalam Komal Kami Kostela. Dan pagi hari ini kita mau satu sama-sama. Dan sebelum itu kita mau mendengarkan satu pujian bersamamu Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Shalom, shalom dan selamat pagi semua yang baru aja bergabung dalam saat teduh pagi hari ini. Mohon maaf ya kalau pagi hari ini ada keterbatasan. Suara saya agak kecil. Biasanya suaranya gede, Kak. Ya. Baik, pagi hari ini renungan diambil dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 29. Yang mengatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Dari mana kita bisa menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa? Dari mana kita bisa menyaksikan kekuatan Allah, keperkasaan Allah? Apakah firman Tuhan telah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita? Coba ingat lagi peristiwa penciptaan langit, bumi, segala isinya. Dalam peristiwa itu kita akan mengenal dan menyaksikan bahwa Allah itu ada dan Allah adalah Allah yang memiliki pribadi, kehendak dan rencana yang baik bagi dunia ini. Sebelumnya, keadaan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Bayangkan, bumi belum ada apa-apa, belum ada bentuknya, dan kosong. Tetapi ketika Allah berfirman, maka semua yang Allah firmankan itu jadi. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang meleset dari apapun. Artinya, kita melihat kemahakuasaannya Allah, kita melihat Allah itu begitu ajaib, sehingga ketika Allah berfirman, maka semuanya jadi. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah cakrawala, dan cakrawala itu jadi. Allah berfirman kepada segala air untuk berkumpul pada satu tempat, dan kelihatanlah yang namanya daratan. Kemudian Allah berfirman kepada tanah itu untuk menumbuhkan tunas-tunas tumbuhan dan segala pohon di bumi. Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, yang akan menentukan masa-masa yang tetap, seperti hari dan tahun, dan jadilah demikian. Allah berfirman kepada air, maka muncullah makhluk hidup yang ada di air. Terciptalah burung-burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala, dan jadilah demikian. Allah ketika menciptakan hewan-hewan, tumbuhan, Allah berbicara kepada bumi, kepada tanah. Tapi menariknya adalah ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan kepada dirinya sendiri. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dan rupanya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dan jadilah demikian. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa penciptaan?
bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang begitu berkuasa sehingga dengan firman-Nya semuanya jadi. Berbeda sama kita. Kita berbicara sesuatu belum tentu jadi. Kita merencanakan sesuatu belum tentu jadi. Kita menginginkan sesuatu belum tentu juga jadi. Dan kita tahu Allah berhenti pada hari ketujuh setelah menyelesaikan segala pekerjaannya. Apakah Allah berhenti karena merasa capek setelah menciptakan langit dan bumi? Karena menurut kita itu berhenti kalau capek. Setuju? Kita berhenti kalau capek. Kita akan berhenti karena kita kehilangan arah. Kita berhenti karena kita cari ide yang baru. Kita berhenti karena kita mau mencari strategi yang baru. Kita berhenti karena kita punya kekurangan. Kita berhenti karena kita punya kelemahan. Tetapi Allah tidak demikian. Beberapa orang berhenti karena merasa capek meskipun pekerjaannya belum selesai. Beberapa orang berhenti untuk menikmati angin segar sebentar aja sebelum kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Lalu apakah Allah sama seperti manusia yang perlu berhenti untuk mendapatkan istirahat? Yang perlu berhenti dulu untuk mendapatkan mood yang lebih baik dan kembali kepada realita? Kita belajar bahwa Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah seperti manusia yang perlu istirahat, yang pernah merasa lelah, yang merasa untuk mencari ide yang baru lebih lagi, strategi yang baru lagi, tidak. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah berhenti pada hari ketujuh karena Allah telah menyelesaikan pekerjaannya. Karena Allah bertata dan berdaulat atas ciptaannya. Jadi kita belajar Allah kita yang sempurna dan berkuasa berhenti karena telah selesai melakukan pekerjaannya, yaitu penciptaan. Kemudian Allah bertata atas semua yang telah Dia ciptakan. Sehingga Allah berdaulat atas ciptaannya, atas kehidupan kita bahkan sekarang. Atas apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tetap berdaulat dalam kehidupan kita. Seringkali kita tahu kok Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengasihi kita. Tapi di saat yang bersamaan juga kita masih sering goyah. Aduh, kenapa ini terjadi ya? Aduh, kenapa hidup saya sulit banget ya? Aduh, kenapa ini masalahnya ada lagi ya? Seakan-akan Tuhan itu terlalu sibuk dan melewatkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa Allah itu gak ada. Karena masa Allah yang mengasihi saya mengizinkan hal yang terjadi dalam hidup saya ini? Apa ini maksudnya? Lihat, ternyata kita masih sering meragukan kedaulatannya Allah. Kita masih sering melupakan bahwa Allah sepenuhnya bertata dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita diizinkan terjadi untuk kebaikan kita.
Allah nggak pernah kaget Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Aduh, mohon maaf ya, ini saya kelewatan nih, ampun saya lupa banget nih saya punya anak ini ya, namanya Stella. Enggak, tidak ada satupun yang mengagetkan Allah, tidak ada satupun yang terlewatkan di hadapan Allah, karena Allah kita tidak terbatas ruang dan waktu. Dan semua hati, pikiran manusia terbuka di hadapan Allah, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Yang lebih sering kaget tuh kita. Waduh ini gimana ya kayak gini, aduh ini tiba-tiba ada persoalan kayak gini, aduh ini harus gimana ya, bayar pakai apa ya, ini jalan keluarnya gimana ya, aduh Tuhan harus seperti apa ya saya ya, harus gimana lagi ya. Yang lebih sering kaget itu kita. Terus gimana setelah kita tahu pagi hari ini kita menyaksikan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang Allah yang perkasa, yang berdaulat dalam kehidupan kita, yang gak pernah capek, yang gak pernah lesu, yang gak pernah menyerah. Kita jadi punya pengharapan bahwa sekalipun kita lemah, kita terbatas, tapi kita akan tetap mengandalkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah berubah. Yang artinya kalau dahulu kita saksikan Tuhan berdaulat dalam hidup kita, maka Tuhan yang sama juga akan tetap berdaulat dalam kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Kejadian 2 ayat 2 yang mengatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Makna kata berhenti dalam Kejadian 2 ayat kedua bukan mengatakan Allah perlu istirahat kayak manusia. Enggak. Yang perlu beristirahat dari pekerjaan adalah kita Bapak Ibu. Karena kita masih terbatas ruang dan waktu. Kita punya kelemahan fisik, kita punya keterbatasan dalam jiwa kita punya keterbatasan dalam ide dan strategi kita, betul? Kita perlu istirahat karena kita adalah makhluk yang terbatas. Tapi Allah berhenti setelah menyelesaikan pekerjaannya dan bertata berdaulat atas ciptaannya. Itu sebabnya Nabi Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kemudian Nabi Yesaya mengatakan juga, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi setiap tokoh-tokoh yang disebut sebagai nabi-nabi Tuhan, orang-orang kudus dalam perjanjian lama, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan keperkasaan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum semuanya ada, Allah telah ada. Sebelum semuanya ada diciptakan olehnya, Allah sudah ada. Dan dengan demikian, kita menyaksikan bahwa tidak terduga nih pengertiannya Allah, hikmat-hikmatnya Allah, cara-caranya Allah. Ya. Tapi menariknya adalah kita yang lebih sering membatasi pekerjaan Tuhan.
Kalau Tuhan bekerja pasti lewat cara-cara yang seperti ini. Oh, kalau Tuhan berbicara pasti Tuhan menggunakan nada-nada atau suara-suara seperti ini. Padahal kita tahu bahwa jalan-jalannya Tuhan di atas jalan-jalannya kita. Rancangannya Tuhan ada di atas rancangan kita. Kita nggak pernah bisa untuk menyelami rencana Tuhan, kehendak Tuhan, bahkan apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Luar biasanya pagi hari ini kita mengingat peristiwa penciptaan. Dari sebelumnya bumi yang belum berbentuk dan kosong, belum ada keteraturan, belum ada apa-apa yang dapat disebut sebagai keindahan, belum ada Bapak Ibu. Kemudian ketika Allah berfirman, maka semua yang Allah jadikan itu menjadi indah, baik dan teratur. Ya, dari peristiwa penciptaan kita dapat mengenal pribadi Allah. Loh, dari mana Kak kita bisa mengenal bahwa Allah itu baik dari peristiwa penciptaan? Allah yang mengatakan, setelah Allah menciptakan, Allah mengatakan apa? Semuanya baik. Semuanya sangat amat baik. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, itu semua baik dan mencerminkan bahwa Allah itu baik. Kemudian kita lihat bagaimana Allah menciptakan ya bumi dan segala isinya dari apa dulu? Dari tempatnya dulu, ruangnya dulu. Baru ketika ruangnya ada, tempatnya ada, yaitu pemisahan antara daratan dan lautan, ya kan? Lalu daratan dan langit, betul? Supaya apa? Supaya Allah bisa menciptakan isinya. Sehingga di lautan bisa ada ikan-ikan, di daratan bisa ada hewan-hewan yang melata, hewan-hewan yang bernafas dengan hidungnya. Di langit, ya kan ada benda-benda penerang. Allah kita adalah Allah yang teratur. Terbukti dari peristiwa penciptaan, kenapa nggak diciptain manusia dulu gitu dari pertama? Bagaimana bisa manusia bertahan dalam keadaan tidak ada daratan, tidak ada benda penerang? Bagaimana tentang cuacanya, keadaannya, suhunya, makanannya? Itu sebabnya ketika Allah selesai menciptakan daratan, lautan, ya kan, benda-benda penerang dan segala isinya, barulah Allah menciptakan manusia. Karena Allah tahu manusia perlu tempat tinggal, manusia perlu makanan, manusia perlu ciptaan lain, manusia perlu apa lagi? Gak bisa tiba-tiba di hari pertama manusia langsung diciptakan. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup? Kemudian kita saksikan lagi bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang dapat menjadikan segala sesuatu indah. Ya. Ya. Dan itu semua mencerminkan Allah kita adalah Allah yang juga menyukai keindahan. Allah tahu yang indah dan Allah menjadikannya. Itulah luar biasanya Allah kita, Bapak Ibu. Kita sebagai ciptaan yang terbatas belum tentu kita lakukan itu. Kita pengennya sih jadi indah ya, tapi ya nggak tahu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Segala sesuatu dapat dijadikannya indah, Bapak Ibu. Segala sesuatu loh. Bukan satu peristiwa aja, atau dua peristiwa aja, atau kadang-kadang aja, enggak. Segala sesuatu dapat dijadikannya indah pada waktunya. Kalau kita ya nggak bisa tuh segala sesuatu semuanya kita jadikan indah. Ada mungkin kita maksain diri indah menurut diri kita,
bukan indah menurut sudut pandangnya Tuhan. Oh, mungkin kita bisa sih Kak melakukan sesuatu sehingga jadi indah, tapi ya satu dua peristiwa aja, nggak bisa semuanya. Itulah luar biasanya Allah kita. Yang kedua, kita saksikan bahwa semua yang Allah jadikan itu baik, sehingga mengajarkan kita tentang pribadinya. Kalau tentang kita, ya kita tahu kita bukan orang baik. Jujur aja kita mah, kita nggak bisa selalu menjadi orang yang baik. Itu sebabnya kita perlu Yesus setiap hari. Kita perlu darahnya yang kudus, yang menguduskan kita. Kita perlu firman-Nya yang mengajarkan kita. Kita perlu untuk mendisiplinkan diri, untuk menundukkan diri nih pada kebenaran. Sehingga kita tetap dapat berjalan dalam kasih dan kebenarannya. Kita juga sadar kita bukanlah pribadi yang bisa teratur, konsisten. Kita nggak bisa. Kita udah masanya capek lah Tuhan, udah nggak mau saya saat teduh pagi hari ini. Lagi capek, lagi lemah, lagi down. Udah nggak tahu harus berbuat apa. Tapi Allah yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi, menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya kecelakaan di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu yang mengagetkan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar bahkan dari kehendak Allah. Tidak. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Bahkan Allah kita adalah Allah yang bekerja dengan keteraturan. Luar biasa ya Allah kita. Puji Tuhan. Allah kita sanggup menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Allah kita yang luar biasa dapat mengatur yang tidak teratur. Allah kita yang luar biasa dapat menjadikan semuanya baik. Itu sebabnya Nabi saya mengatakan dalam Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan aku seperti Dia, firman yang maha kudus. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada yang pernah seperti Allah kita, dan tidak pernah akan ada yang dapat menyaingi Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang perkasa, Allah yang adalah sumber hikmat, Allah yang adil dan benar. Tapi di saat yang bersamaan, Dia adalah Allah yang kasih, dan kemurahan itu berlimpah-limpah bagi setiap orang yang takut akan Dia. Menarik ya, ketika kita sadar bahwa kita punya Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah capek. Allah juga yang memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan Allah juga yang memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dan tidak jatuh tersandung. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan pagi hari ini adalah nantikanlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita tahu bahwa kita ini lelah, kita sedang gak punya semangat, mintalah kepada Tuhan kekuatan dan semangat. Nantikanlah bahwa Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya kepada kita. Bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya.
Orang-orang muda bisa aja merasa lelah, capek, kehilangan harapan, bahkan jatuh karena tersandung. Tapi firman Tuhan yang mengatakan, orang-orang yang menantikan Tuhan itu seperti raja wali yang makin lama makin naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Sekalipun kita harus berlari, kita nggak akan pernah menjadi lesu. Sekalipun kita harus berjalan, tapi kita nggak akan menjadi lelah. Karena Tuhan ada di dalam kita. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kami bagaimana luar biasanya semua yang Kau lakukan dalam peristiwa penciptaan. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami dapat kesempatan untuk mengingat firman-Mu, belajar tentang firman-Mu, dan kami bisa percaya dan mengandalkan firman-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada satupun yang mengagetkan Tuhan, tidak ada satupun yang membuat Allah melupakan kami, tidak ada satupun yang membuat Allah meninggalkan kami, tidak ada. Ampuni kami kalau kami yang lebih sering untuk meninggalkan Tuhan, kami yang lebih sering melupakan Tuhan, kami yang sering menduakan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Ampuni kami kalau kami masih mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami masih percaya akan setiap kebohongan-kebohongan iblis yang kami dengar. Ampuni kami, ampuni kami. Pimpin kami, sehingga firman ini kami mengerti Tuhan, kami lakukan, dan kami menjadi Alkitab yang terbuka. Sehingga orang-orang di sekitar kami, baik pasangan kami, keluarga kami, rekan-rekan kantor kami, kolega kami, teman-teman pergaulan kami, mereka dapat menyaksikan kehidupan kami, mencerminkan kehadiran Tuhan, mencerminkan perbuatan Tuhan, mencerminkan pribadinya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, karena kami mau untuk melakukan firman-Mu. Kami mau untuk mengalami Engkau lebih lagi dalam keseluruhan hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kau setia
Shalom dan selamat pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi, semangat hari Kamis ya. Hari ini firman Tuhan dari yang telah kita dengarkan telah selesai untuk disampaikan. Kita belajar tentang Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Dan sebabnya kita bisa meminta kekuatan daripadanya. Kita bisa mengandalkannya. Ini suara saya masih ini ya, agak-agak jauh ya. Hari ini suaranya kayak kalem banget gitu, kayak kecil banget. Ya, mohon maaf ya akan keterbatasan yang ada. Ya, saya sapa dulu satu-satu nih. Halo Kak Miming, Shalom. Bu Abi, selamat pagi, selamat bergabung. Kak Prayoga, Kak Desi, ya Kak Riko, Kak Rizka, Kak Arif, Kak Marta, Kak Yuliana, dan Kak Yosep. Kak Pizza, Shalom. Shalom, Shalom. Ya, jadi memang kalau lihat akun Kak Pizza ini udah lapar ya. Apalagi ada panininya. Ya, ini berat banget loh, pizza, spaghetti, panini. Ya, panini itu apa? Cari aja teman-teman semua di Google ya. Ya, ada kok fotonya ada. Oke. Jadi pagi hari ini kalau kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah lelah, Allah kita tidak pernah capek kayak kita bisa untuk mengandalkannya. Ya, kita tuh sulit untuk mengandalkan orang lain karena kita merasa bahwa ya dia aja capek kayaknya ngeliat hidup gue deh. Dia aja kayak udah bosan banget sama hidup gue. Iyalah, kayaknya mungkin dia merasa dirugikan berteman dengan saya, atau mungkin dia dirugikan ya dengan punya pasangan kayak saya. Kita sulit untuk percaya sama orang lain. Kita sulit untuk mengandalkan orang lain. Itu normal. Karena orang lain terbatas. Ngerti ya? Orang lain punya batas kemampuannya. Orang lain punya kelemahan. Orang lain kadang semangat, kadang bosan. Ya kan? Tapi Allah kita tidak pernah berubah. Dan itu sebabnya kita bisa andalkan dia. Cuma seringkali banyak anak-anak Tuhan tuh masih gak enakan. Apakah semuanya adalah anak-anak Tuhan adalah orang Jawa gitu kan? Enggak dong Kak gitu. Yang gak enakan tuh bukannya orang Jawa doang gitu, bukan ya. Semua orang Indonesia gitu ya. Nah, kembali lagi. Kita nih punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ya, dan itu sebabnya kita dapat memanggilnya sebagai sebutan Bapak. Ya, yang berarti kita adalah anak-anaknya, dan memang kita anak gitu. Bapak Ibu semua pernah jadi anak kan? Ada kan? Semua pernah kan jadi anak? Gak mungkin tiba-tiba langsung jadi orang tua kan? Ya, kita mah semua jadi anak lah Kak awalnya. Iya. Yang artinya apa? Ketika kita sadar bahwa posisi kita, status kita, lihat ya, posisi, keberadaan kita, dan status kita adalah anak, maka apa? Kita memang lemah. Kita perlu nih orang tua kita, betul? Kita perlu nih untuk tanya orang tua kita. Kita perlu untuk mengandalkan orang tua kita, betul? Karena kita anak. Makanya ada begitu banyak orang melupakan Yesus itu datang ke dunia ini juga untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan anak yang berkenan kepada Bapa. Sehingga kita nih anak-anak kerajaan Allah, anak-anak dari Bapa di sorga, kita juga dapat meneladani sebagaimana Yesus telah hidup. Oh, ternyata sebagai anak itu kita perlu bergantung penuh ya sama Bapa. Iya,
Iya. Oh, itu sebabnya sebagai anak kita harus mengutamakan ya apa yang jadi waktunya Bapak. Iya. Yesus bisa lakukan semua sendiri, bisa. Kan Yesus adalah Allah. Yesus bisa lakukan semua yang dia inginkan. Tetapi menariknya, kita belajar kehambaan dari Yesus. Bahwa Yesus memilih untuk membatasi, ya, membatasi keilahiannya untuk kepentingannya sendiri. Yesus pakai keilahiannya untuk mengutamakan kehendak Bapa. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, kok sepertinya Yesus kerumunan datang mencari dia, ya minta untuk dia langsung dijadikan raja, kok Yesus malah kabur, melarikan diri dan berlari ke tempat-tempat yang sepi. Kok ada orang-orang yang minta untuk disembuhkan, tapi kok Yesus malah melarikan diri? Iya, kan Yesus bisa itu langsung mengubah air menjadi anggur. Kok Yesus bilang waktuku belum tiba? Ini maksudnya apa? Apakah apakah berarti Yesus itu memiliki kekurangan? Tidak. Tapi justru kita belajarnya adalah dari ya kemampuan keilahian Yesus. Yesus ada untuk membatasinya dan memilih untuk mengutamakan kehendak Bapa. Jadi itu menjadi sebuah apa ya? Pembelajaran bagi kita, teladan yang fair gitu. Bahwa Allah menghendaki kita sebagai anak-anaknya dengan suatu bukti nih, suatu teladan bahwa Yesus telah menunjukkan bagaimana hidup berkenan sebagai anak yang berkenan di hadapan Bapa. Oh, jadi anak tuh gini ya. Oh, jadi anak. Ya, ingat Bapak Ibu, posisi kita, identitas kita, status kita tuh anak. Ya gimana ya Kak, saya nggak punya bapak. Ya bapak saya ada sih, tapi ya nggak berperan sebagai bapak. Bapak saya ada, tapi ya saya anggap udah nggak ada lah. Gimana saya bisa kenal bapak di sorga? Saya mau katakan itulah tujuan dari rencana iblis. Apa? Iblis ingin supaya kita sulit percaya dan menjadikan Allah adalah Bapa kita. Ya, rencana iblis adalah supaya tidak ada seorang pun yang percaya, mengandalkan Allah dan mau hidup sesuai ketetapan Allah. Itu loh, itu fokus utamanya iblis. Supaya kita bergantung aja sama diri sendiri, supaya kita percaya aja sama diri sendiri, supaya kita mengandalkan diri sendiri. Iblis sedang mau untuk melatih kita, menjadikan kita seperti dirinya. Tapi saya mau katakan, kita bukanlah seperti iblis. Kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan karena kasih-Nya, yang diciptakan karena rencananya untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Nah, saya mau katakan tidak ada juga orang tua yang sempurna, Bapak Ibu. Kita juga kelak jadi orang tua, belum tentu kita jadi orang tua yang sempurna. Sekalipun kita melihat bahwa ya karena ibu saya seperti ini, saya pengen jadi yang lebih baik dari ibu saya. Bagus sih. Yang kita lihat dari orang tua kita, kekurangannya mereka itu menjadi semangat bagi kita untuk bangkit lebih baik lagi. Tapi saya mau katakan, semakin Bapak Ibu semua membenci orang tua, maka entah kenapa ya, kita malah makin jadi kayak orang tua kita. Kita malah makin sama kayak mereka. Itu nggak tahu dari mana ya sebab mulanya ya. Tapi biasanya justru orang yang kita benci itu malah membuat kita menjadi seperti mereka. Lalu gimana Kak? Sadarilah bahwa tidak ada juga yang bisa sepenuhnya
dapat menggambarkan Allah kita yang sempurna. Itu sebabnya jadi orang tua itu adalah suatu tanggung jawab yang besar. Bukan cuma tanggung jawab, ya nantilah tunggu anak saya sampai remaja 15 tahun baru nanti dia udah gak perlu saya lagi. Gak bisa. Tanggung jawab sebagai orang tua adalah tanggung jawab seumur hidup. Bahkan ketika anak-anaknya sudah memperoleh keturunan, orang tua tetap hadir, tapi menjadi teman bagi mereka. Dan orang tua diberikan tanggung jawab apa? Untuk menjadi, ya, menggambarkan, mencerminkan kasih Allah. Karena orang tua adalah, keluarga adalah komunitas pertama yang anak lihat. Wah, sulit banget, Kak. Apakah bisa ya? Saya aja masih terus belajar untuk gimana nih ajarin kebenaran kepada anak-anak saya. Gimana ya, Kak? Ya, kalau lihat dari kemampuan kita nggak bisa untuk lakukan semua sendiri. Itu sebabnya kita perlu Tuhan, betul? Tapi pagi hari ini yang mau saya sampaikan adalah, sekalipun semua orang memiliki keterbatasan dan kelemahan, kita masih bisa untuk mengenal Allah. Itu sebabnya kita pernah gak minta, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Aku mau menyaksikan bahwa Engkau Allah yang berkuasa, perkasa. Kekuatanmu tidak tertandingi. Pernah gak kita minta demikian kepada Tuhan? Tuhan, ajar aku. Tuhan, bentuk aku. Tuhan, asah aku. Untuk aku dapat mengenal Engkau, aku dapat mengerti, mengenal diriku sendiri. Pernah gak kita minta? Bapa kita di sorga adalah Bapa yang berkuasa, berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Saya percaya itu. Tetapi Bapa yang di sorga adalah Bapa juga yang menghargai keputusan kita, Bapak Ibu. Yang menghargai setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Ya, karena kita punya kehendak bebas. Itu sebabnya mintalah keinginan, mintalah kemampuan. Karena firman Tuhan loh yang mengajarkan bahwa Allah yang mengerjakan setiap keinginan dan kemampuan untuk kita dapat melakukan pekerjaan baik dan memuliakan Bapa kita dalam sorga. Cuma seringkali kita nih yang apa-apa mengandalkan diri sendiri. Sedang kita tahu kita ini lemah dan terbatas. Firman Tuhan pagi hari ini memberikan teguran. Tapi di saat yang bersamaan, firman Tuhan juga mengingatkan kita hal-hal yang kita lupakan. Hal-hal yang sederhana, tapi saya lupa tentang hal ini. Saya lupa bahwa saya punya Tuhan yang adalah kekuatan dalam hidup saya. Saya udah merasa capek, Kak, menyerah dalam kehidupan saya. Saya nggak tahu harus apa lagi. Saya nggak tahu 2025 harus apa. Udah gak bisa merencanakan lagi, udah gak bisa berusaha lagi, berjuang lagi. Itu sebabnya kan kita perlu Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita, mendorong kita. Ayo, kenali Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan Tuhan akan menguatkan kita. Semoga Bapak Ibu dapat menerima firman Tuhan ini. Percaya, firman Tuhan pagi hari ini membuat saya kok. Firman Tuhan pagi hari ini emang ada untuk mengingatkan saya, memerdekakan saya, dan saya bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, saat teduh telah selesai untuk dibagikan. Ya, saya biasa untuk membagikan saat teduh jam 6 sampai jam 6.30, dan kemudian setelah selesai dari 6.30 saya mencoba untuk membahas lebih lagi supaya kita dapat mendapatkan pengertian lebih lagi dan melakukan. Sehingga saya akan bahas lebih detail lagi supaya kita dapat tahu kaitan firman Tuhan
perenungan saat teduh terhadap kehidupan kita masing-masing. Ya, shalom semua Bapak Ibu yang baru bergabung, Kak Yeti. Ya, kita akan dengarkan pujian pagi hari ini sebagai penutup karena kita jam 7 pagi akan menyelesaikan sesi saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatanmu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada setia menjaga.
Terima kasih semua Bapak Ibu, kakak, teman-teman yang sudah bergabung dalam saat teduh pagi hari ini. Ya, kita sudah selesai di pagi hari ini. Akhir kata, Tuhan adalah kekuatan dan pengharapan kita. Tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan, karena kita perlu Tuhan setiap hari, setiap saat. Selamat menjalani aktivitas pagi hari ini. Selamat menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang Tuhan pertemukan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Izin pamit. Shalom semua, selamat pagi.